Pembacaan hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua? Tuhan besertamu. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Oke, kalau ada sukacita, sila senyum-senyum dan beri tepukan yang paling gemuruh pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudari, biasanya ya sebelum kita duduk kita selalu kata patah dua kepada orang lain, betul tidak? Hari ini kita buat lain sedikit. Hari ini saya mau kamu berbicara kepada jiwamu sendiri. Apa bisa? Oke, boleh? Ya, saya mau kamu kata kepada jiwamu sendiri. Oh jiwaku, ya, oh jiwaku. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Boleh? Ya, mari kita kata pada jiwa kami sendiri, hati kami sendiri. Ya, saya jemput Anda semua untuk letakkan tangan kananmu di atas hatimu. Dengan iman, dengan percaya, kata pada hatimu, pada jiwamu. Mari kita kata sama-sama, oh jiwaku. Oh jiwaku. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Oh jiwaku. Oh jiwaku. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Tuhan akan berbicara padamu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya, kemuliaan pada Tuhan sekali lagi, haleluya. Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, haleluya. Terima kasih tim pujian, sekali lagi beri tepukan pada semua tim pujian yang telah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan hari ini, haleluya. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri khotbah kita dari kitab Ibrani. Dan hari ini kita sampai sudah ke bab yang ke-11. Ya, dan pada 10 bab yang lalu kita sudah belajar banyak sekali ya kebenaran-kebenaran dan juga berkat-berkat yang ada yang telah pun dijanjikan kepada semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anda dan saya yang letakkan kepercayaan kita, iman kita di dalam Yesus. Ya, dalam beberapa bulan ini kita telah pun ya dikuatkan, ya diyakinkan oleh firman Tuhan. Dan salah satu daripada berkatnya ada beberapa ya, dan kita mengimbas kembali ya beberapa berkat. Dan hasil daripada kepercayaan kita, salah satu daripada yang terulung, yang terbesar, ya adalah kita punyai, ya di mana iman kita, hidup kita telah pun didamaikan dengan Tuhan. Ya, mari kita melihat ya beberapa berkat ini. Yang pertama adalah hubungan kita telah pun dipulihkan dengan Allah.
kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Kita telah pun diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Itu adalah berkat yang paling besar di dalam hidup ini. Selain daripada itu, apalagi ya kita telah pun mengalami pengampunan dosa. Dan dosa-dosa kita telah pun diampuni dan Tuhan masih lagi mengampuni ya dosa-dosa kita sampailah ya ke hujung hayat kita. Ya, dan juga kita telah pun diyakinkan di mana Anda dan saya boleh masuk, boleh datang ke hadirat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu kita menyanyi, oleh itu kita menyembah, dan tim pujian telah pun membawa kita. Kerana ini semuanya ya dimampukan, diberikan, jalannya telah pun dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan saya suka yang ini. Ya, satu daripada berkat dan keyakinan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus adalah kita dapat menerima kekuatan anugerah pada saat-saat yang kita perlukan. Amin, saudara. Ya, di mana kita tidak perlu berjalan sendirian karena anugerah Tuhan ya cukup ya dapat memampukan, menguatkan kita. Ya, dan salah satu daripada berkatnya juga adalah ya kita telah pun diselamatkan daripada penghakiman. Ya, kita diselamatkan. Satu hari ini seluruh dunia akan dihakimi dan kita yang telah percaya akan terlepas daripada penghakiman ini. Ya, karena kita telah pun diselamatkan. Ada amin? Ya, dan dengan itu salah satu daripada janjinya di mana kita dapat memasuki perhentian Allah. Perhentian Allah ini yang sebagaimana yang kita faham di dalam Ibrani pasal yang keempat adalah ya untuk kata hari ini adalah surga. Kita dapat masuk ke surga oleh kerana Tuhan Yesus ya telah pun membuka jalannya. Jadi oleh itu dengan segala jaminan ini, dengan segala berkat ini, kita boleh langkah maju ke hadapan dengan iman ya di dalam Tuhan. Jadi oleh itu ya di dalam Ibrani pasal 11 ini tema untuk pagi ini adalah melangkah maju dengan iman. Mari kita kata sama-sama 1, 2, 3. Melangkah maju dengan iman. Ya, karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38-39 menyatakan, ya, dan mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Ya, Anda dan saya yang percaya adalah sebagian daripada orang-orang yang percaya. Katakan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Ya, kita adalah ya di dalam golongan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Inilah janjinya, inilah keyakinannya, inilah dasar iman kita. Dan oleh itu, ya, kita bukan seorang yang mengundur diri ataupun yang berputus asa. Di dalam hidup, ya benar, ada kekecewaannya. Di dalam hidup, ya benar, ada suka dukanya. Tetapi kita tidak putus asa. Kita terus melangkah maju. Ya, sehingga kami sampai ke perhentian Allah. Haleluya, saudara. Amin. Alright. Jadi oleh itu bagaimana? Jadi dari fase 11 ini menerangkan kepada kita, ya, apakah ianya iman di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana iman bekerja? Dan juga memberi kita contoh-contoh daripada pribadi-pribadi yang telah mengalaminya dan ataupun menerapkan kebenaran dan janji-janji iman ini. Kita akan belajar dan hari ini kita akan belajar daripada dua tokoh, dua orang, dua saksi-saksi, dua pribadi di mana mereka telah pun menjalani hidup iman ini.
Ya, dan bab 12 dan 13 di minggu-minggu yang akan datang kita akan menerapkannya di dalam hidup kita seharian. Jadi oleh itu mari kita melihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dan kita mula dengan penjelasan mengenai iman. Ibrani pasal 11 bermula dengan ayat yang pertama, bermula dengan penjelasan. Menjelaskan kepada kita apakah maknanya iman sebenarnya. Dari mata firman dari kanta firman Tuhan. Nah saudara-saudari, iman ini adalah satu perkataan yang besar. Dan sejak dari kecil, kita seringkali di bangku sekolah, di university dan sebagainya, kita selalu diajar, dengan mengenai, kita hanya boleh percaya bila kita boleh lihat. Seeing is believing, kata bahasa Inggrisnya. Hanya bila kita boleh lihat baru percaya. Kalau tidak dapat lihat, janganlah kamu percaya. Tetapi hanya di gereja sahaja kita senantiasa mendengar bahwa kita harus percaya, harus menaruh iman kepada Tuhan. Di dalam dunia ini manusia sukar mau percaya kepada Allah, percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dapat lihat Tuhan. We cannot see God. Oleh karena kita tidak dapat lihat Tuhan, susah mau percaya Dia. Hanya di gereja saja yang selalu ajar kita, percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Tetapi di dalam hidup kita bergumul. Karena dari sejak kecil lagi kita diajar hanya apa yang kita lihat, boleh lihat, kita percaya. Tetapi saudara-saudari, sesuatu kebenaran mengenai iman adalah ini. Sama ada kami sadar atau tidak. Setiap hari kami menggunakan iman. Setiap hari kita menaruh iman kita kepada sesuatu. Sebagai contoh, mungkin antara kita yang pernah ikut pesawat kapal terbang. Ikut pesawat kapal terbang. Tahukah kamu, bila kamu mengambil pesawat ataupun masuk ke dalam pesawat kapal terbang itu, di dalam kapal terbang itu kamu menaruh seluruh imanmu, bahkan seluruh hidupmu, nyawamu di atas kapal terbang ataupun di atas pilot. Pilot itu dipanggil apa? Juru terbang. Kamu menaruh imanmu, hidupmu, nyawamu di dalam tangan juru terbang. Betul kan? Kamu sendiri pun tidak kenal siapa juru terbang itu. Pernah kamu naik pesawat, kamu tanya, siapa juru terbangnya hari ini ya? Tidak pernah. Dengan iman kita masuk di dalam pesawat kapal terbang itu dan kita duduk. Kita percaya bahwa juru terbang ini dapat membawa kita daripada titik pertambangan sampai ke destinasi. Itu iman saudara. Itu iman yang sangat besar. Itu iman seluruh nyawamu, hidupmu. Kamu serahkan di dalam tangan seorang manusia. Jadi secara hakikatnya sebenarnya setiap antara kita selalu menggunakan iman. Selalu menaruh iman kita kepada sesuatu. Sama ada kita sadar atau tidak sadar. Oleh yang demikian, untuk kita percaya Tuhan saudara. Untuk mempercayai Tuhan adalah satu janji, satu keyakinan yang sungguh besar. Karena mempercayai Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ada amin saudara. Jadi oleh itu, apakah iman ini? Di dalam
ya pasal yang pertama ayat yang pasal 11 ayat yang pertama ini menyatakan apa ianya iman. Ya. Kita akan baca dua penterjemahan dahulu karena keduanya menerjemahkan bahasa Yunaninya ada sedikit berlainan tetapi mempunyai makna yang sama dan akan memberi kita pandangan yang lebih jelas. Mari kita baca kedua ayat ini dalam penterjemahan yang berlainan. Ya, Alkitab penterjemahan baru dan juga Alkitab versi Bonyo. Ya, mari kita baca yang pertama dulu. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan jadi dalam Alkitab versi Bonyo, penterjemahan bahasa Malaysia ini, ya mari kita baca 1, 2, 3. Sekarang iman adalah kepastian akan perkara yang diharapkan dan keyakinan akan perkara yang tidak dilihat. Ada dua perkataan digunakan untuk menerangkan ataupun menjelaskan apa ianya iman. Ya, dua perkataan ini yaitu kepastian ataupun dasar dan yang perkataan kedua adalah keyakinan ataupun bukti. Ya, jadi di sini ada dua perkataannya digunakan untuk menjelaskan iman, satu dasar dan juga satu bukti. Ya, dan ini adalah sangat penting. Ya, dan kedua perkataan ini tidak boleh dipisahkan. Karena ianya memerlukan kedua ini untuk menjadikan iman sempurna. Kamu perlu dasar dan kamu perlu bukti. Kamu perlu kepastian dan kamu perlu keyakinannya. Apa ini maksudkan? Bagaimana ianya dijelaskan adalah ini. Ya. Dan apa maksudnya dasar? Ya. Mari kita melihat gambar ini. Nah, gambar ini kepada Anda semua yang selalu bina rumah, kamu tahu bahwa apabila kita membina rumah, kita perlu ada dasarnya. Ya, perlu ada dasar. Lebih kukuh dasarmu, ya, lebih kukuh rumahmu. Kalau dasarmu tidak kukuh, rumahmu pun tidak akan menjadi kukuh. Demikian juga, ya, dengan hidup kita. Dasarnya ya, ini adalah iman. Dasarnya adalah kepercayaan kita di dalam Kristus. Bila kepercayaan kita di dalam Kristus adalah kukuh, maka apa yang di atasnya hidupku akan menjadi kukuh juga. Ya, jadi iman adalah dasar. Dan saya bagi satu contoh. Ini adalah dasarnya. Ya. Ini adalah dasarnya. Ini adalah apa yang saya menaruh kepercayaan saya. Dan di sini ini adalah imannya. Jadi ada dua bahagian saya katakan tadi. Dan kedua-duanya adalah penting. Tidak boleh satu ataupun tanpa yang satu. Ya, seperti mana ya kamu pakai kasut hari ini. Kamu datang ke gereja dengan sepasang kasut atau hanya sebelah kasut? Sepasang. Betul tak? Kamu harus ada dua-duanya. Kalau tidak, adalah kamu jalan dengan macam mana kamu jalan? Susah kamu jalan. Kamu tidak akan jalan dengan senang. Oke? Aduh kasutku. Saya masih lagi ingat, ya, mungkin ada antara kita yang masih lagi ingat, ya, semasa selepas COVID, ya, kan 3 tahun tidak perlu pakai sepatu. Ya, ke gereja. Dan 3 tahun ya sepatu kasut kami hanya di dalam almari. Jadi bila sudah terbuka boleh kembali ke gereja, syoknya pakai kasut. Sekali datang ke gereja keluar kasut terkoyak, terbuka. Betul tidak? Siapa yang alami itu sila angkat tangan. Saya juga termasuk saya. Ya, kasut saya bawa datang gereja, bila pulang jalan pun kekok, ya, jalan pun. Kenapa?
sebelah kasut sudah rosak, sudah terbuka. Begitu juga iman. Semua kata iman. Iman. Iman bukan sahaja ya suatu pengetahuan bahwa kamu tahu kerusi ini kuku. Ianya juga ada buktinya. Ini bawa kami kepada yang kedua. Ya, buktinya. Buktinya adalah apa? Buktinya adalah kalau saya di dalam pemikiran saya sadar tahu bahwa kerusi ini kuku, maka ianya dibuktikan dengan apa? Bila saya duduk atasnya. Iman kita adalah ini. Ya, kedua ini harus menjadi satu. Di mana kita tahu Tuhan menyelamatkan dan kita menaruh kepercayaan kita. Ya, jadi oleh itu iman ya ada dua aspek. Aspek pengetahuan itu penting dan juga aspek ya action yaitu tindakan. Kami tidak boleh kata, oh saya percaya, tetapi kami tidak bertindak. Itu iman yang tidak sempurna. Itu seperti kamu jalan dengan satu kasut. Iman dengan tindakan harus menjadi satu. Dan maka iman kamu akan menjadi kukuh. Jadi itu adalah bukti. Ianya adalah dasar, ini adalah bukti. Jadi bila kamu kata kamu percaya, buktinya bagaimana? Bagaimana kita boleh lihat? Daripada hidupmu. Di mana hidupmu mencerminkan segala kepercayaan kamu atas dasar ini. Jadi cara kamu bercakap, cara kamu hidup, cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, semuanya mencerminkan apa yang kamu percaya. Ini iman. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Jadi kalau kami kata kami Kristen. Ya, iman kami letakkan di dalam Tuhan Yesus. Maka hidup kami mencerminkan kekristenannya. Ianya tidak boleh bercanggah. Ianya tidak boleh berbeza. Inilah iman. Kedua-duanya. Semua kata kedua-duanya. Kedua-duanya. Semua kata kedua-duanya. Kedua-duanya. Inilah iman. Di mana percaya dan lakukan ataupun tindakan adalah satu. Jadi secara firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan mengenai iman adalah ini. Ianya bukan sesuatu yang kita percaya buta-buta. Tidak. Ya, kepercayaan kita punya dasar. Amin saudara. Amin pula. Iman, amin pula. Oke, iman bukan sesuatu yang buta-buta. Ianya adalah sesuatu yang nyata. Yang mempunyai dasar. Dan buktinya dilihat daripada bagaimana kita menerapkannya. Bagaimana kita mempercayainya. Amin saudara. Jadi oleh itu iman adalah ya kepastian bahwa Yesus Kristus menyelamatkan. Itu adalah dasar. Dan meletakkan kepercayaan penuh di dalam Yesus. Jadi dasar perlu kedua ini. Yang satu adalah kita tahu Yesus kepastiannya, dasarnya Yesus menyelamatkan. Dan buktinya, keyakinannya adalah bila kita duduk atasnya. Percaya Yesus yang menyelamatkan. Amin. Adakah hidupmu mencerminkan iman sedemikian? Ya. Jadi ini adalah apa yang dijelaskan. Jadi oleh itu, iman di sini menunjukkan iman yang hidup. Semua kata hidup. Hidup. Ya. Di sini menunjukkan iman adalah satu perhubungan, satu perhubungan yang hidup antara kita dengan Tuhan. Ianya bukan satu kepercayaan dongeng. Ianya bukan satu kepercayaan kosong. Ianya adalah
sesuatu yang hidup. Jadi oleh itu, setelah Alkitab menerangkan ya apa ianya iman, firman Tuhan terus memberikan dua ya sebenarnya lebih ya, tapi untuk hari ini adalah dua ya, memberi dua contoh, dua pribadi yang telah menerapkan iman ini, yang dimana hidup mereka mencerminkan apa yang mereka percaya. Ya, ini dan firman Tuhan meneruskan ya. Saya duduk saja, jangan khotbah sini. Syok juga sini. Hari-hari kamu duduk, saya berdiri. Bagilah saya can duduk. Amin. Cool tidak saya duduk dan khotbah? Cool juga kan? Nah, mari kita pergi kepada yang kedua. Jadi oleh itu yang pertama adalah penjelasan. Semua kata penjelasan iman. Penjelasan iman. Jadi di sini firman Tuhan telah pun menjelaskan kepada kita apanya iman. Dan kami selalu kata iman. Apa itu iman? Inilah imannya. Di mana bukan saja kita tahu, tetapi kami juga bertindak atasnya. Itulah iman. Kesempurnaan yang dilihat daripada firman Tuhan. Jadi dari situ Tuhan memberikan contoh penyataan ataupun ya penyataan iman. Yaitu satu hubungan yang hidup dan dua pribadi dipilih. Ya, dua pribadi sejak dari lama. Sejak dari dulu. Dua orang, dua pribadi. Yang pertama adalah Habel ya, dan yang kedua adalah Henok. Oke? Habel dan juga Henok. Ya, jadi sebelum itu saya lupa kata tadi. Nah, dasarnya seperti dengan bangunan. Kembali kepada bangunan tadi. Ya, dan ini menjelaskan bahwa apa yang kita tidak lihat tetapi kita tahu. Ya, nah di rumah kamu, ya, ada dasar-dasarnya, ada tiang-tiangnya. Kebanyakan rumah kita tidak dapat melihat apa yang di bawahnya, betul tidak? Seperti bangunan yang besar ini. Di bawah bangunan ini adalah dasarnya, the substructure. Ya, yang kukuh. Tidak dilihat oleh mata kasar, tetapi ianya ada. Demikian juga iman kita. Ya, yang kita taruh, kita letak atas Tuhan Yesus, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah dengan mata kasar, tapi kami percaya. Itu adalah pentingnya. Ya, itu adalah pentingnya. Jadi oleh itu iman, walaupun tidak dilihat, tapi kami yakin. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi kami percaya. Itu adalah iman. Jadi dua orang, dua pribadi, ya, Abel dan Henok mencerminkan hidup sedemikian. Dan mari kita baca dulu ayatnya dan lepas itu saya jelaskan, ya. Mari kita melihat ya ayat yang kedua, empat dan kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Alright. Nah, karena iman, teruskan. Henok. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jadi di sini ya pribadi yang pertama adalah Habel. Ya, mungkin kita semua tahu cerita mengenai Habel. Ya, bila kita baca di dalam buku Kejadian, ya, ianya ternyata di situ mengenai Habel. Habel mempunyai seorang adik, abang, yang dinamakan Kain. Okay, he has a brother. Okay, dia mempunyai seorang saudara yang bernama Kain. Okay, kamu dua, mari. You two, ya, the last two. Okay, alright. Nah. Di sini menyatakan, kamu semua tahu ceritanya. Di mana Habel dan juga Kain,
ya mempersembahkan korban ataupun membawakan persembahan mereka kepada Allah. Ya, oke. Nah, kamu dua. Nah, oke. Siapa yang mau jadi Habel? Oke, kamu Habel lah. Kamu Kain lah. Oke ya. Contoh saja ya. Jangan marah ya. Oke. Contoh saja ya. Hanya sebentar saja. Selepas ini lupa sudah. Oke. Alright. Oke. Nah, ini Habel. Ini Kain. Kain nama Kain lah, bukan kain bajunya ya. Kain. Oke, namanya Kain. Cain. Oke. Nah, Habel dan Kain dua beradik. Dan kedua-dua mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di dalam buku Kejadian ya bahwa Allah berkenan dengan persembahan Habel. Tetapi Tuhan menolak persembahan Kain. Mengapa? Nah, di dalam buku kitab Kejadian tidak jelaskan semuanya mengapa. Tetapi di dalam buku Ibrani menyatakan sesuatu yang beri kita sedikit pengertian kenapa Habel berkenan tetapi kenapa Kain ditolak. Kedua-duanya membawa persembahan. Tadi kami telah katakan ya yang mengungsikan saudara kami yang mengungsikan persembahan tadi membawa ya buah pertama mereka, kedua-dua mereka. Nah, pokoknya adalah ini. Kenapa Kain ditolak, Habel diterima? Bukan karena apa yang mereka bawa kepada Tuhan. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengakibatkan satu dikenan, satu berkenan kepada Allah, satu ditolak oleh Tuhan. Oke? Nah, kadang-kadang kami salah paham. Oh, mungkin Tuhan lebih suka makan daging daripada sayur. Nah, kenapa ini? Ya, sebab Kain dia adalah seorang penanam, petani. Dia adalah seorang petani. Apa yang dia telah tanam dia bawa, itu hasil pertamanya. Ya, dia bawa nenaslah, padilah, semuanya dia bawa. Oke? Kepada Tuhan. Nah, Habel, senyumlah sedikit ya. Habel adalah seorang penternak. Jadi apa yang dia bawa adalah domba. Ya. Ada orang salah paham mereka kata oh mungkin Tuhan lebih suka barbecue. Jadi kerana lebih harum. Saungnyuk lebih sedap kan? Lebih suka saungnyuk. Jadi Tuhan berkenan kepada Habel. Bukan. Isunya bukan dengan apa yang mereka bawa. Kedua-dua mereka membawa hasil pertama mereka. Tetapi apa yang kenapa ditolak? Pokoknya di dalam buku Ibrani menyatakan adalah iman. Dan bila kita melihat lebih mendalam, kita mulai memahaminya. Ya, secara kesimpulan adalah Habel datang dengan hati yang percaya kepada Allah. Dan Kain tidak membawa hatinya di dalam penyembahannya. Saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Ini adalah sangat penting dan kita harus karena ini ya boleh terjadi kepada kita. Apa yang Kain ya mungkin untuk memahami ini kita baca dulu ayat yang ke-6 karena ayat ke-6 memberi kita gambaran besarnya ya. Alright, nah kami baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah ataupun mendekati Allah, dia harus percaya. Semua kata percaya. Percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, ini adalah kata kuncinya.
Inilah kuncinya saudara, dengar. Perbezaan antara persembahan Habel dan juga Kain adalah ini. Dan kuncinya dalam ayat 6. Satu datang dengan penuh kepercayaan. Satu datang dengan tidak percaya. Apa yang dia lakukan adalah, lakukan saja apa yang diajar, buatlah. Ianya telah pun di pass on, telah pun diajar secara turun-temurun. Bapak ajar buat ini, buatlah. Mama kata buat ini, buatlah. Kamu paham tidak? Dan ini adalah ada kena-mengena dengan kita lebih-lebih lagi daripada keluarga yang generasi kedua, ketiga, keempat sebagai Kristen. Semuanya semua di pass down. Diturunkan. Kami datang ke gereja, ya nyanyi. Kami datang ke gereja, beri persembahan, berilah. Ya, kan dari kecil kita ajar anak-anak. Bagi anak 5 ringgit, bagi anak 1 ringgit, simpan dalam tangannya. Ya, bila kantong persembahan datang, buat apa? Masukkan. Itu saja. Jadi anak-anak kita belajar. Buat saja. Jadi ada kemungkinan besar. Kenapa Kain ditolak adalah atas asas ini. Atas dasar ini. Perbezaan Kain dengan Habel adalah ini. Kain datang. Kain memberi persembahannya. Apa? Ya, Bapak kata. Ya, buat persembahan pertama berikan kepada Tuhan. Oke lah, bawalah, bakarlah. Tetapi Habel tidak buat sedemikian. Dia juga bawa buah pertamanya. Tapi dia mempersembahkan karena dia sedar di dalam hati, di dalam minda dia tahu bahwa Tuhan wujud, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan melihat. Dan apa yang saya berikan kepada Tuhan. Dengan suatu kesadaran, semua kata kesadaran. Bahwa ianya semua dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bezanya saudara. Itu bezanya saudara. Jadi apa yang kita harus waspada hari ini? Ya. Karena ya kita boleh jatuh kepada perangkap sama seperti Kain. Kita datang ke gereja karena ianya sudah satu tabiat. Karena ianya sudah satu tabiat lah. Ya, apa yang kita selalu lakukan? Kamu mungkin boleh datang hari ini seperti Kain. Semua orang nyanyi, kamu nyanyi, tapi lagu-lagu yang kamu nyanyi segala kata-katanya tidak membawa makna di dalam hatimu. Semua yang kamu nyanyi kosong. Bila kamu beri persembahan, kamu beri saja karena selalu kan. Oke lah, masa persembahan ambillah, bagilah, siap. Ianya seperti hanya satu amalan, satu tanggung jawab, satu kebiasaan, tidak lebih dari itu. Kamu dengar khotbah, bila kamu pandang ke depan kepada pengkhotbah, apa yang kamu lihat hanya sekadar seorang manusia yang bercakap-cakap. Dengan kamu tidak ada kena-mengena. Kamu masuk kosong, kamu keluar kosong. Itu yang apa terjadi. Dan oleh itu Allah menolak persembahan Kain. Saudara, kalau kami pandang dari sudut itu, ianya sangat menakutkan.
Karena persembahan kamu hari ini, walaupun kamu memberi, walaupun saya memberi, ya mungkin ditolak. Amin saudara. Kamu mungkin beri 100 ringgit, tapi 100 ringgit itu ditolak. Kamu mungkin beri 5 ringgit, tetapi 5 ringgit kamu diterima, diperkenankan. Karena sebalik lain daripada Kain adalah siapa ini? Siapa ini? Habel, nama barumu. Habel. Habel lain. Dan mungkin antara kita yang datang ke gereja hari ini seperti Habel. Kamu datang dengan satu kerinduan, dengan satu harapan. Kamu bertemu dengan Tuhan. Kamu mau bertemu dengan Tuhan. Jadi lagu yang kamu nyanyi, kamu ya maksudkannya dari hatimu. Setiap kata-kata, setiap perkataan yang kamu nyanyi, ianya sungguh bermakna. Kenapa? Karena kamu membawa hatimu bersama. Amin saudara. Bila kamu persembahkan, kamu kata Tuhan inilah yang aku ada. Inilah yang saya hormati kamu. Inilah yang saya muliakan kamu. Dan kamu memberi karena kamu tahu kamu memberinya untuk menghormati Tuhan. Kamu ada kesadarannya. Dan bila kamu mendengar khotbah saat ini juga hati kamu terbuka. Karena kamu bukan melihat manusia, kamu percaya di dalam hatimu, di dalam mindamu, kamu percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepadamu melalui hambanya. Amin saudara. Amin. Itulah iman. Dengan ini kamu diperkenankan. Dengan ini kamu akan berkenan kepada Allah. Dengan ini Tuhan senang. Semua kata senang. Senang. Ya. Tuhan senang dengan Habel. Tidak kira walaupun sebagai pemain musik, ya, boleh terjadi. Kamu main musik, main gitar, kamu main gitar bass. Hah? Akustik, oke. Okay? Dia main akustik karena dipanggil, terpaksa. Hentamlah, ketuklah. Oke, akustik gitar. Oke, akustik gitar. Sorry bos. Maaflah, bukan pemain musik aku nih. Alright, main akustik. Ya, dia. Terima kasih, Puan Priza. Sebab Puan Priza tahu saya buat salah, jadi dia buat begini. Oke. Akustik gitar. Oke, alright. Nah, jadi dia main gitar akustik. Dia boleh hanya strum saja suka-suka hati. Tanpa hati. Tanpa makna. Ikut saja irama. Ataupun, what do you play? Vokalis. Oh, dia vokalis. Oh iya kan, kau berdiri di sini kan tadi. Ya. Ataupun kamu menyanyi dengan segenap hatimu. Karena kamu tahu. Kamu nyanyi kepada Tuhan. Kamu nyanyi bukan untuk sebagai satu pertunjukan. Ataupun kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan. Amin. Apa yang membezakan sama ada kamu diterima. Ataupun ditolak. Adalah iman. Sama ada kamu percaya. Kamu lakukannya kepada Tuhan atau tidak. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Rabana. Wah, tertekan sudah mereka. Kamu menari. Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau bukannya untuk Tuhan. Amin. Apa yang membedakan sama ada tarianmu di
terima atau ditolak. Soalannya adalah siapakah kamu menari kepada? Untuk siapa? Ibadah kita. Siapakah ibadah ini ditujukan? Sekadar tanggung jawab, sekadar amalan, ataupun seperti Habel. Datang dengan penuh hati. Hatimu sini. Hatimu sini. Hatimu sini. Kepada Tuhan. Amin. 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 Kata pada kawan sebelahmu, marilah hidup seperti Habel. Terima kasih Habel Kain. Oke, sila tepuk tangan untuk mereka. Jadi apa yang kita lihat adalah contoh pribadi yang pertama. Yaitu Habel. Di mana Habel menerapkan, melakukan, bertindak atas kepercayaannya, imannya. Dia tahu, dia sadar Tuhan wujud. Dan dia memberikan semuanya, dia persembahkan semuanya kepada Allah yang hidup. Dia mempunyai satu perhubungan yang hidup dengan Tuhan. Dan oleh itu dia berkenan kepada Tuhan. Pribadi yang kedua lebih hebat. Semua kata lebih hebat. Lebih hebat. Dan dia adalah Henok. Semua kata Henok. Nah Henok, oke, come. Oke, one of you. Julius, sama ada kamu datang atau kamu volunteer yang satu? Mari. Oke, mari. Yang handsome ini. Mari. Beri tepukanlah. Malu-malu dia. Kamu Henok ya? Oke, nah ini Henok. Ini lagi hebat. Nah Henok adalah lebih hebat. Kenapa? Di dalam Alkitab tercatat pada kita hanya ada dua pribadi. Hanya ada dua orang yang tidak melihat kematian di dalam hidup mereka. Artinya, mereka tidak mati. Salah satunya adalah Henok. Yang tidak pernah mengalami ataupun mengalami kematian. Yang kedua adalah siapa? Elia. Nabi Elia. Dua pribadi saja yang tidak menemui kematian. Salah satunya adalah Henok. Mari kita baca ayat yang kelima dulu. Supaya lepas itu saya jelaskan. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah ini adalah yang hebat mengenai Henok. Dan ada satu pastor yang menceritakan ataupun mencoba menggambarkan perhubungan Henok dengan Tuhan. Kalau kamu membaca di dalam kitab Kejadian mengenai Henok, kamu akan melihat perkataan ini berulang kali. Di dalam bahasa Inggrisnya Enoch walk with God. Henok berjalan bersama Allah. Henok berjalan bersama Allah. Henok berjalan bersama. Jadi berjalan ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai satu perhubungan. Ianya bukan hanya mempercayai sesuatu tetapi mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Jadi pastor ini menceritakan mengenai hidup Henok dengan cara yang supaya kami lebih memahami dan cara dia menjelaskan sungguh baik dan saya tiru-tiru hari ini. Dan pastor ini mengatakan bahwa ini Henok. Henok Tuhan. Katalah saya Tuhan. Saya Allah dan Henok. Di mana ada perhubungan antara Henok dengan Allah. Dan senantiasa mereka hari-hari, just follow me. Mereka hari-hari berjalan bersama. Jadi Henok dan Allah selalu berjalan bersama.
menunjukkan satu jalinan perhubungan, persahabatan, ya. Mereka berjalan bersama. Sehinggalah setiap hari mereka berjalan sampai ke lewat petang. Bila sampai senja, jadi sebelum matahari terbenam, ya mereka akan say goodbye, oke? Di mana Henok kembali kepada rumahnya dan Allah kembali kepada rumahnya. Jadi hari-hari mereka begitu, ya. Mereka senantiasa santai berjalan, ya, dan jalan. Oke, sampai ke senja, ya, sebelum matahari terbenam, mereka berpisah. Paham? Oke, di mana Henok kata bye, jumpa lagi. Oke, alright, dan dia kembali dan Allah kembali. Sehingga hari seterusnya datang lagi. Mereka bertemu, oke, mereka berjalan, oke. Kata orang modern BFF, oke, best friend forever. Oke, jadi mereka berjalan. Dan sama juga sampai ke lewat petang, sampai ke senjanya, sebelum matahari terbenam, apa yang Henok selalu lakukan? Oke, sampai masanya mereka berpisah. Bye, jumpa lagi. Jadi pada hari itu, pada satu hari, mereka berjalan. Mereka berjalan dan sampai ke waktu senja sebelum matahari terbenam, ya seperti biasa mereka akan berpisah. Tapi kali ini, hari ini, kali ini, di mana Henok, ya sebaik saja Henok terasa, saatnya tiba kami berpisah balik rumah sendiri. Allah berkata pada Henok, Henok, apa kata hari ini? Kamu datang saja ke rumahku. Ya, mau? Oke. Dan Henok bersama Tuhan jalan ke rumah Tuhan. Dan ini membawa kita satu kefahaman, satu pendekatan yang sangat dalam. Di mana kamu dan saya mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Harinya akan tiba. Di mana kami juga seperti dengan Henok ini. Ya, kami akan sampai ke hari terakhir kita di dunia. Di bumi ini. Faham kamu apa maksudku? Ya. Harinya akan tiba. Di mana pada hari terakhirnya kami sampai. Di mana kami pikir bahwa kami akan terpisah, tetapi Tuhan berkata kepada kita, seperti dia kata kepada Henok. Apa kata? Datang saja ke rumahku. Apa kata? Datang ke rumahku. Saudara, ini adalah janji terbesar, keyakinan terbesar buat hidupmu dan saya. Di mana satu hari nanti, di saat kami menemui hari terakhir kita di dunia ini, di bumi ini, Tuhan juga akan berkata, sama seperti dia berkata kepada Henok. Ayo, datang saja ke rumahku. Dan kita tahu, rumah kita adalah surga. Ibrani 4 mengatakan inilah perhentian kita. Perhentian terakhir kita. Yaitu di rumah Tuhan. Ada amin? Amin. Ada amin? Saudara, inilah Habel, inilah Henok. Di mana Henok juga hidup dengan iman yang sedemikian, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi di dalam hidupnya dia berjalan bersama Tuhan. Dia mencerminkan segala sesuatu di dalam pengenalannya bersama Tuhan. Dan itu adalah hidup yang sungguh sangat berberkati. Terima kasih Henok. Thank you. Beri tepukan pada Henok. Henok,
Siap ke rumah Tuhan hari ini? Nah takut-takut aja. Belum ya. Jaga Bishop, saya belum kawin, Mbak. Adakah kamu siap? Bila Tuhan berkata padamu, ayo. Apa kata datang ke rumahku hari ini? Haleluya saudara. Inilah iman yang hidup. Inilah iman yang hidup. Di mana kamu mendekati, kamu kesedar. Ada satu kesadaran bahwa Tuhan ada. Dan ada satu persediaan bahwa Tuhan meyakinkan. Jadi oleh itu bawa kami kepada poin yang terakhir, ayat yang ke-6. Di mana iman memanggil, seruan iman hari ini masih lagi terdengar. Dan apa seruan imannya? Percaya. Percaya. Semua kata? Percaya. Kata sekali lagi? Percaya. Kata sekali lagi? Percaya. Iman yang sama di dalam hidup Habel, di dalam hidup Henok. Oleh itu firman Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat, walaupun Habel telah pun meninggal, walaupun dia telah mati, tetapi dia masih lagi berbicara, dia masih lagi bersuara. Iman Habel masih lagi berseru. Iman Habel masih berseru kepada kita semua hinggalah hari ini. Untuk apa? Percaya. Karena ayat 6 mengatakan ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada semua yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesungguhan kamu ya akan diterima. Akan berkenan di mata Allah. Itulah yang kitab Ibrani menyeru kita terus percaya, jangan putus asa, terus melayani, jangan berhenti, terus berharap. Karena Tuhan yang janji, Dia setia. Ada amin? Saya ingin akhiri dengan ini ya saudara. Dengan satu ayat di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini adalah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Lebih-lebih lagi pada salah seorang muridnya yang bernama Thomas. Ya, latar belakangnya adalah Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Dan dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi ada juga murid-murid yang tidak berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Jadi bila murid-murid yang lain beritahu lebih-lebih lagi kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan, Dia telah bangkit. Thomas kata, selagi aku nampak, what do you call that? Tepinya dan tangannya, yaitu luka-luka, daripada salibnya, saya tidak akan percaya. Oke? Kan seperti mana yang saya mula tadi, kami diajar dari kecil hanya lihat baru percaya. Tidak lihat susah mau percaya. Nah, satu hari bila mereka berkumpul, Tuhan datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. Dan di situ Dia menjemput, Thomas mari, pegang, sentuh tangan dan tepiku. Bila Thomas
telah menyentuh. Dan dia sadar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia terus berlutut dan dia menyembah. Dan ini kata Yesus padanya. Yesus berkata kepadanya, "Kerana engkau telah melihat, maka kamu percaya?" Oke. Dan Yesus terus menyatakan ini yang sungguh hebat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya hari ini adalah sebahagian daripada golongan orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak melihat Tuhan. Betul tak? Ya. Dengan mata kasar kita tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi kami percaya. Kami percaya bukan dengan kepercayaan yang kosong. Bukan dengan iman yang kosong. Tetapi kepercayaan benar bahwa Tuhan wujud. Tuhan hidup. Dan imanku berdiri atau duduk di atasnya. Dan oleh itu kami adalah sebahagian daripada yang diberkati, yang berbahagia. Saudara, kalau di antara kita hari ini masih kurang-kurang percaya, masih ragu-ragu, seruan iman padamu hari ini, percayalah. Kalau selama ini kamu tahu, secara minda kamu tahu, Yesus kasihmu, Yesus mau menyelamatkan kamu. Tetapi kamu masih ragu-ragu dan tidak pernah menyerahkan hidupmu. Percaya seluruhnya hidupmu kepada Yesus. Hari ini datang. Percaya. Bersandar. Karena Tuhan yang janji, Dia setia. Amin saudara. Kalau antara kita pada hari ini yang masih oleh kerana di dalam badai hidup ini dan segala ributnya, imanmu tergoyah, saya ingin kata padamu, terus berpegang. Berpegang kepada imanmu. Jangan goyah. Jangan goyah. Kerana Tuhan yang berjanji, Dia setia. Amin saudara. Percaya. Mari kita kata sama-sama, percaya. Kata sekali lagi, percaya. Percaya bukan saja dengan minda tetapi dengan tindakan. Seluruh hidup kami mencerminkan kepercayaan kita. Jadi oleh itu, ini kata akhir saya pada khotbah ini. Jangan hanya ada sekadar agama. Tetapi harus mempunyai. Ada last slide-nya? Where's the last slide? Tin, do you do the last slide? Oh, last slide-nya mana? Oh, last slide. Cepatnya kamu tutup, kesian. Tidak sabar-sabar. Oke. Thank you, Olivia. Bukan senang sebagai PowerPoint yang cuba ikut pengkhotbah. Tapi Olivia, you do very well. Mari kita beri dorongan pada Olivia. Jarang-jarang kamu terima tepukan kan? Ya, oke. Akhir kata adalah ini. Janganlah kita hanya memiliki agama. Tidak salah untuk bila kita isi borang, agamamu Kristen. Ya oke, Kristen. Apa yang saya ingin katakan pada kita semua hari ini, bukan saja yang di bawah sini, tapi juga kita di sini. Jangan hanya memiliki agama, tetapi kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Allah, sama seperti Habil. Jangan hanya gantung agama, salib. Oh, saya tidak ada salib untuk tunjukkan hari ini.
Tetapi harus mempunyai hubungan yang erat. Semua kata erat dengan Allah. Itulah iman yang dimaksudkan hari ini. Inilah Ibrani pasal 11. Semoga Anda dan saya diberkati dan mempunyai iman yang hidup, iman yang kukuh, hubungan yang erat, dan yang hidup dengan Tuhan. Kalau kamu mempunyai ini, kamu tidak akan tergoyah. Kamu tidak akan lepaskan. Apa sekalipun godaan dunia ini, kamu tidak akan lepaskan. Karena kamu punya hubungan yang hidup. Amin, saudara. Marilah kita menyelidiki hati kita. Tanya diri kita. Adakah hidupku, imanku berkenan kepada Allah hari ini? Adakah imanku hidup dan erat sama seperti Habel dan Henok? Adakah Tuhan berkenan dengan nyanyianku? Adakah Tuhan berkenan dengan pelayananku? Adakah Tuhan berkenan dengan ibadahku hari ini? Mari kita bangkit berdiri. Kami datang kepada Tuhan.